Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari ini saya diberkati oleh pelayanan tim PAW yang luar biasa. Bisa kasih tepuk tangan, saudara-saudara, sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Pak Robert, ya Pak Joshua, Shalom, hamba-hambanya. Sejak semalam Bapak sudah nawari saya, terus makannya mau jam berapa Bapak, sangat baik buat saya. Mungkin karena melihat badan saya yang tetap kurus, saudara ya. Luar biasa Bapak, tapi saya punya pengalaman saudara pelayanan dan diajak makan karena sungkan, saya akhirnya makan dan di situ ada ikan asin saudara. Ya, jadi nggak tahu yang salah yang makan atau saya yang salah yang menyediakan makan siang itu sebelum saya masuk ke sesi berikutnya dan itu rasa ikan asinnya ceket di mulut saya saudara sepanjang khotbah. Ya, jadi saya sudah bertobat tidak makan sebelum pelayanan saya selesai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, saya bawa foto Bapak Ibu sekalian, silakan ditampilkan ada. Oh bukan ini Pak, foto pertama ya. Saudara, ini tren hari-hari ini. Ini adalah foto spray tower. Kalau saudara ingin memproduksi deterjen powder, maka deterjen pasta itu akan dispray, disemprotkan, saudara, di sebuah menara yang tinggi, kira-kira 40 meter lebih dan diameternya itu 8 meter. Suhunya 450 derajat, tapi apa yang terjadi pada waktu kami hari Minggu off, hari Senin pagi belum produksi jadi masih dingin, ada salah satu pegawai, kami bekerja saudara naik di lantai yang paling tinggi, yang paling atas saudara. Dan di situ dia kemudian karena kena judi online dan putus cinta, dia terjun bebas. Dia lupa kalau dia bukan Batman, dan bisa berhenti kapan saja dia mau, dan akhirnya sudah mati, kakinya masuk ke belt conveyor. Kalau dia bunuh diri pada waktu produksi berjalan, itu keluarnya bukan manusia, bisa keripik saudara, karena temperaturnya 450 derajat. Saya punya teman, seorang hamba Tuhan, ada guru sekolah minggu yang kena judi online, lagi-lagi judi online, dan putus cinta, akhirnya dia, saudara, dia live, ya, di TikTok, dan dia gantung diri. Dan dia mati, saudara. Keras, atau kehancuran bisa datang pada siapa saja. Anak pendeta atau jemaat, orang kaya atau miskin, Kristen atau bukan. Sebab kehancuran keras ya bisa datang menghampiri setiap kita, saudara-saudara. Setiap kita bisa mengalami saudara-saudara masa-masa seperti musim kematian dalam hidup kita. Hari ini saya akan sampaikan tema yaitu bangkit dan keluar dari gua kita. Apa yang dialami oleh beberapa saudara-saudara cerita saya tadi juga dialami oleh seorang nabi bernama Elia. Habis saja dia buat mujizat yang luar biasa. Dengan membunuh, mengalahkan 450 nabi. Tapi cerita ini kita akan baca. Dia dikejar oleh Isabel. Dan 200% pasti ketangkep dan mati, saudara. Akhirnya dia lari, saudara, ke dalam gua. Dan mari kita lihat akhir cerita daripada Elia. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-9 saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepada Elia demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup
dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Nanti kita akan menyelesaikan ayat yang ke-11 ini. Dan akhirnya dia masuk, saudara, ke dalam sebuah gua. Gua itu zaman dulu dipakai sebagai tempat persembunyian terakhir. Gua adalah kubu pertahanan yang terakhir untuk orang saudara-saudara bisa selamat. Sebab pengejarnya akan kesulitan karena akan menemukan banyak gua dan tidak tahu di gua mana Elia sembunyi. Tapi saya percaya dengan saudara-saudara pasukan begitu banyak, sedangkan Elia sendiri tidak ada akan ketemu jalan keluar. Jadi 200 pasti ketemu dan pasti mati, saudara. Tapi hari ini Tuhan mau ngomong sama kita begini. Hanya Tuhan Yesus menjadi kubu pertahanan kita satu-satunya. Hanya Tuhan yang menjadi tempat kita berlindung. Jangan berlindung kepada manusia, Bapak Ibu sekalian. Even itu orang tua kita, anak kita, maaf ya, bahkan pendeta kita. Sebab hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita satu-satunya. Saudara-saudara, tadi saya katakan anybody, tiap kita bisa mengalami musim kematian. Sepertinya nyeseknya itu sampai di sini, saudara. Saya pernah mengalami nyeseknya itu sampai di sini, rasanya saya lagi masuk ke dalam gua kematian. Rasanya sudah enggak tahan lagi. Sehingga rasanya enggak kuat lagi. Saudara-saudara, tapi saya ingin menyampaikan pesan Tuhan pagi hari ini. Kalau Tuhan jadi kubu pertahanan kita enggak tamat. Karir kita tidak binasa dan selesai. Saudara-saudara, siapa tahu presiden yang sampai hari ini masih dikenang oleh rakyatnya. Saya berkali-kali perjalanan ke Afrika, tugas pabrik, dan nama seorang bernama Nelson Mandela, itu masih dikenang oleh rakyatnya. Dia justru lahir di mana, saudara? Dari dalam penjara. Konon ceritanya dia dipenjara oleh lawan politiknya 17 tahun, Pak. Dan ceritanya setiap kali lawan politiknya datang, permisi ngomong, saudara, dia disuruh jongkok dan dikencingin. Jadi kalau 17 tahun lawan politiknya sering datang, jangan-jangan tahun yang ke-10 dia sudah hafal bau kencingnya lawan politiknya, saudara. Tapi dari seorang saudara yang sering dikencing itu lahir seorang Nelson Mandela. Banyak saudara tahu tentang cerita bagaimana Tuhan membuat mujizat di dalam pekerjaan saya. Yang saya percaya saudara hampir semua pernah mendengar. Itu kisah 35 tahun yang lalu, saudara. Ya, tapi hari ini saya mau berbagi kepada saudara. Sisa-sisa kedahsyatan dalam tanda kutip Tuhan menolong saya itu membekas sampai hari ini. Why? Karena 35 tahun yang lalu, saudara, riset saya yang belum selesai itu, saudara, bos meminta untuk di-launching, untuk diproduksi dalam skala besar. Sebuah sabun pasta yang kalau ini direkam saya tidak bisa menyebutkan, ya saudara, namanya, tapi inisialnya W, dan kemudian kami, saudara, keluarkan. Seminggu, 2 minggu tidak ada apa-apa, tapi minggu ketiga seperti langit runtuh dalam hidup saya. Dan tiba-tiba berpuluh-puluh truk kembali. Karena sabun krim itu sulit, Bapak Ibu. Kalau tidak diuji stabilitasnya, maka yang kental itu bisa jadi batu atau sebaliknya. Jadi seperti air. Dan hari itu kami dilapori semua sabun krim dengan batch number ini berubah encer menjadi seperti air. Langit runtuh dalam hidup saya. Kalau saya mau jujur, saya mau tanya, siapa yang salah? Kan salah bos saya. Saya kan sudah bilang, jangan diproduksi. Karena belum selesai. Tapi dia bilang, lu belum kerja di sini, gua sudah tahu ini sabun bagus. Harus diproduksi. Tapi saudara, saya lupa bahwa bos itu tidak pernah salah. Betul saudara? Ya, jadi meskipun dia yang perintah, saya yang salah. Makanya saudara, kalau saudara jadi pegawai, itu digaji, itu sudah include termasuk disalahin sama bosnya. Betul enggak? Sebab itu kalau enggak mau salah, jadilah bos, pintar saudara. Ya, bos tidak pernah salah. Dan akhirnya saya harus tanggung. Saya ini kan orang sanguinis. Saya ini orang tipikalnya adalah people oriented.
ketemu dengan saudara itu sudah bahagianya kayak setinggi apa ya saudara. Nggak perlu dikasih makan, saya sudah senang ketemu orang itu. Ya kok, saya tinggal berdua dengan istri karena anak-anak sudah menikah, saya cucu 5, usia saya sebentar lagi 64 tahun. Jadi saya tinggal berdua dengan Mbak di rumah itu sepi. Saya bilang sama istri saya, gimana kalau saya ambil anak 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya tuh, dulu sudah capek. Ya sekarang janganlah. Jadi saya itu bikin aviari. Pada waktu pandemi, saudara, itu aviari rumah burung itu besar. Ya, lebarnya 6 kali 5,5, tingginya 5,5 juga. Jadi banyak sekali, saudara, burung di sana. Oh, burung aja loh. Tiap hari saya ajak ngomong, apalagi manusia, ya kan? Saya ini kan, saudara, people oriented. Jadi ketemu orang. Tapi hari itu saya mau ceritakan. Ada bagian yang saya belum pernah ceritakan. Saya masuk ke gua saya. Yang biasanya saya makan siang bersama teman-teman dan ngobrol. Saya tidak pernah lagi makan siang dengan mereka. Yang biasanya saya pulang bersama mereka dan say hello. Saya tidak lagi pulang bersama mereka. Saya sembunyi di dalam gua saya. Dan saya ngerti perasaan Elia. Sebab itu sudah tidak ada jalan keluar, saudara. Sampai saya masih ingat satu sore Tuhan bilang, anakku, keluar besok pagi, hitung berapa truk yang balik. Saya bilang sama Tuhan, untuk apa? Masa Tuhan tidak tahu, sudah jadi air, untuk apa dihitung? Nah itu saudara, orang kalau under pressure, itu biasanya ngomongnya ngaco. Sudah nalarnya tidak bisa. Jadi saya coba remind Tuhan. Saya coba mengingatkan Tuhan. Tuhan itu kurang lama tak membuat saya susah. Saya itu sejak lahir sudah susah. Saya bilang Tuhan kurang lama tak. Tadi pagi saya cerita. Saya pernah tinggal dengan mama mertua kakak saya. Yang tinggal dengan adik-adik ipar. Dan saya ingat saudara, kelas 6 atau SMP kelas 1, saya jam 10 malam itu lapar, gak bisa ditahan. Dan saya tahu itu bukan rumah orang tua saya. Saya tidak bisa buka lemari makan itu seenak saya mau. Tapi jam 10 itu saya nggak tahan. Ya. Dan saya lihat lampu semua sudah mati, nggak ada suara manusia. Saya coba keluar dari kamar tidur saya. Saya coba buka itu lemari makan saudara. Dan hari itu seperti keringat jagung besarnya keluar. Karena pas saya buka saudara, mama mertua kakak saya keluar dan bertanya, Yusuf masih lapar. Dan saya tutup, saya kembali tidur. Saya sudah banyak susah. Kalau ngomong susah, saya ngalami. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kurang susah apa? Saya lagi naik daun. Tidak ada orang dikasih mobil, saya dikasih fasilitas mobil. Tiba-tiba runtuh karena bukan kesalahan saya. Dan saya masuk ke dalam gua saya, saudara. Sampai Tuhan bilang, kamu pokoknya keluar dalam hati saya. Dia bilang, keluar dan hitung. Ya, sebab aku Tuhan Allahmu. Aku akan menunjukkan perbuatanku yang dahsyat atas karirmu. Dan dia berkata, supaya Yusuf, semua orang di pabrik ini tahu, bukan kamu yang hebat, tapi Tuhanmu yang kamu layani. Dan tiba-tiba hari berhari, saudara, saya melihat dia memimpin saya. Dia menunjukkan kepada satu bahan yang biasanya ada di lab hanya untuk analisa, testing di laboratory, tapi dia tunjukkan untuk dia masukkan barang itu. Dan saya masih berdebat sama Tuhan, Tuhan jangan bikin kekacauan lagi Tuhan, hidupku sudah kacau nih. Ya, aku sudah tulis surat pengunduran diri tanpa seizin istri saya. Dan saya pikir, sudahlah, saya akan keluar dan cari pekerjaan yang lain. Meskipun saya tahu akan sulit buat saya. Karena saya S1 saya bukan kimia, saudara-saudara. Tapi apa boleh buat, saya akan bertanggung jawab. Dan saya akan keluar. Tapi Tuhan tunjukkan dan dia memberitahu saya, aku akan beritahu kamu formulaku yang di G2. Masukkan X%. Bahkan dia memberitahu persennya kepada saya. Sore-sore saya ambil sabun yang sudah seperti aqua itu, saudara, mineral. Saya masukkan barang itu. Suddenly, tiba-tiba, sabun yang encer itu jadi kental.
Saya coba lagi dengan batch berikutnya. Jadi kental. Sore itu saya datang kepada bos saya. Ya, saudara saya bilang, Pak, kita nggak rugi banyak. Mungkin cuma repack. Kita akan reuse, kita akan pakai ulang. Kita akan, saudara-saudara, pakai ulang. Ya, kita akan keluarkan isinya di pot dan kita akan buat yang kental. Yang hebat begini. Hari ini kalau saudara pergi ke pasar swalayan. Saudara akan menemukan sabun pasta. Inisialnya W, belakangnya B. Biru, ya. Saya kasih tahu saudara. W-nya nggak tahu, tapi B-nya biru tahu. Saudara tahu nggak? Sabun itu tiada lawan. Kasih tahu sebelahnya, tiada lawan. Karena apa saudara? Karena dia menguasai 75% market. Dari mana saudara? Dari sabun yang rusak. Saya percaya begini, dalam keadaan apapun juga, di titik terendah kita, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam profesi kita, yang rasanya nggak ada jalan keluar. Tuhan kita bukan cuma jagoan membuat yang rusak jadi baik, tapi dia merubah yang saudara rusak menjadi produk yang unggul di Indonesia. Sebab apa saudara? Sebab ada waktu kita ngalami titik terendah, di mana nalar kita sudah nggak bisa kerja lagi, di mana kita sudah rasanya nggak bisa mikir lagi. Kita itu nggak pernah tahu ini saudara yang kita bawa pulang. Kita tidak pernah tahu tangan Tuhan yang kelihatan sedang bekerja apa buat kita. Itu masalahnya. Karena kita tidak pernah bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan waktu kita di titik terendah dalam hidup kita. So, hari ini ada pesan Tuhan, jangan takut. Karena jam tangan Tuhan, saudara, tidak pernah mati kehabisan baterai. Jam tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dan saya percaya pagi hari ini dia sedang menyusun panggung buat kita. Katakan sama-sama panggung. Saudara-saudara yang sakit, Tuhan membuat panggung kesehatan atas kita. Pelayanan kita yang mungkin stuck, Tuhan akan membuat panggung buat pelayanan di roll. Dan kita akan berkembang memberkati kota kita ini saudara. Ya bisnis pekerjaan kita Tuhan sedang membuat panggung. Cuma caranya Tuhan itu kadang-kadang saudara enggak kita bisa mengerti. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita pakai cara sendiri, malah Tuhan hancurkan kita. Sebab ada pepatah berkata, the way is up is down. Cara Tuhan menaikkan kita adalah dengan cara menurunkan kita. Kalau waktu kita terpuruk, kita marah, kita ngamuk sama Tuhan, kita nyalain Tuhan. Tuhan akan proses kita sampai remuk. Saudara. Tapi waktu kita bertobat, kita datang sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, aku sudah gak bisa. Waktu kita datang, menyerah sama Tuhan. Kita bertobat dari jalan kita yang jahat dan yang salah. Kita akan dinaikkan oleh Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Saudara, seringkali rasa sakitnya itu saudara, ya yang ngalami kita. Saya suka berkata, rasa sakit itu selalu personal. Bahkan kalau kita sebagai orang tua susah, kita nggak mungkin bisa memindahkan rasa sakit kita itu kepada anak kita, betul nggak? Bahkan even sorry, kita bisa cerita sama pendeta kita. Tapi kita nggak pernah bisa memindahkan rasa sakit, rasa luka itu saudara kepada pendeta kita. Saya mau cerita lagi. 2 bulan sebelum pandemi datang, saya lagi ngobrol dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin. Tiba-tiba nggak tahu saudara, mulut saya yang geladur dan ngomong bahwa ayo dong kita kapan-kapan belajar tentang ibadah online. Supaya, ya saya bermaksud supaya kalau online maka apa yang kita bagikan value-value-nya bisa dinikmati orang di belahan yang lain. Itu belum COVID. Saya masih ingat waktu pulang, istri saya bilang, wah kita lagi galakan orang datang ke gereja, tapi kamu bicara tentang ibadah online. Ya, saya bilang, saya nggak tahu ngomong aja, saudara-saudara begitu. Ya, tidak tahu saya. Dan tidak lama kemudian, gereja kami itu kan sekarang oleh anugerah Tuhan, saudara-saudara, House of Grace di tempat saya melayani, saudara-saudara, sudah merintis 19 House of Grace, banyak karena panggilan saya di desa, saudara di mana-mana. Ini aja nanti ya, saudara-saudara, saya diutus kemana-mana, dalam waktu saya masih kerja sampai aktif sampai hari ini. Jadi percayalah,
saudara 19 itu bukan lahir dari saya, karena saya terbatas. Ya, waktunya, saudara kemampuannya, panggilan saya juga tidak pernah mimpi jadi pendeta, tapi saya percaya itu 100% karena anugerah yang Tuhan titipkan pada saya. Jadi di Surabaya itu kami punya 2 House of Grace. Yang satu di Mangga 2 Square, 1000 meter persegi, bangunannya 4 ruko, saudara-saudara. Yang satu itu karena di barat, kami sewa di PTC. Bertahun-tahun saudara, setiap tahun kita bayar 600-700 juta dengan luas kira-kira 300 meter persegi. Tapi nggak tahu gimana saudara. Tiba-tiba salah satu dari gua gereja besar di sana masuk, kami diusir keluar. Oleh salah satu gereja itu. Dan bukan saya aja, ada 3 gereja teman saya yang juga harus keluar dari PTC. Hari itu saudara, sakitnya bukan di sini Pak, di mana-mana sakit saudara. Saya bilang kurang ajar, ya rupanya gereja ini podo mbek pabrik, iya toh, yang gede nyaplok yang tanggung, iya toh, yang tanggung nyaplok yang cili kokot gulung tikar. Ya, tapi hati saya itu betul kesel, saudara. Ya, kalau lihat gerejanya yang itu saya nggak mau lihat, saudara. Dan ngelirik pun enggak, Pak, ya. Sakit. Tapi tiba-tiba sebulan kemudian pandemi datang dan tidak lama kemudian orang tidak boleh ibadah. Terjadi. Kami harus, pada waktu kami diusir, bayangin saudara, itu kan luasnya 350 meter persegi dengan anak. Kami sengaja dipanggil oleh manajemen, kontraknya masih 2 tahun, jadi kalau kami kami menang. Tapi saya percaya, itu kekuatan manusia. Yang tadi saya bilang, waktu kita ngotot, pakai kekuatan kita, Tuhan rendahkan kita. Tapi waktu kita menyerah dan berserah kepada Tuhan, Dia angkat kita tinggi. Kami dipanggil oleh manajemen dengan alasan yang halus, saudara. Kami mau dipindahkan, ya, ke sebuah tempat yang semua itu daerahnya refleksi. Saya bilang, gereja kok semua di daerah refleksi. Ya, saya bilang, kita ya tahu lah, kita ini kan gereja itu refleksi jiwa dan refleksi batin. Ya, di sana refleksi jasmani, saudara-saudara. Dan yang luar biasa, itu lebarnya cuma 5. Jadi nggak perlu kalkulator, kalau kita butuh 350 artinya butuh 70 meter, itu kan kayak gang kampung kecil gitu saudara. Lebar 5, panjangnya 70 meter. Kan nggak bisa kayak gereja, ya tapi pilihannya keluar Pak. Lalu kami terdamparlah di Spasio. Dengan kontrak yang jauh lebih murah. Dan kemudian pandemi datang. Saudara tahu kalau kami tetap di sana, kami tetap harus bayar meskipun tidak bisa ibadah. 700 juta tiap tahun nguap. Itu enggak ada lomboknya, daunnya enggak ada. 700 juta itu duit kabeh, saudara. Dan kami pindah ke Spasio. Saya pikir Tuhan itu luar biasa. Tapi coba saya ceritakan saudara. Ternyata kami sekarang baru tahu bahwa Spasio hanya tempat transit bagi kami. Itu yang saya katakan, waktu kita merendahkan diri kami, diri kita, Tuhan yang angkat kita. Apa yang terjadi, saudara? Tepat tanggal 17 Agustus tahun yang lalu, saya itu diundang oleh jemaat yang buka family refleksi di sebuah daerah Citraland, saudara-saudara. Ya, dan karena saya tidak bisa datang pada waktu soft opening, saya tahu tanggal 17 Agustus kan saya tidak joblos, tidak ikut upacara bendera. Jadi saya pergi ke jemaat ini. Masuk. Waduh Pak Yusuf, pegawainya ada yang kenal. Tapi maaf Pak, semua full book. Ya, pendeta harus tahu diri saudara ya. Jangan merasa jadi pendeta. Dalam nama Yesus satu keluar. Lalu saudara mau bicara, enggak lah ya. Pendeta itu jangan suka minta diskon, manfaatkan jabatan kita. Jadi saya bilang, sudah ya. Lain kali aku datang, enggak usah ditelepon bosmu. Saya keluar, begitu keluar, ngomong lagi Tuhan. Bapak kita itu kan suka ngomong, saudara.
Seperti mama-mama di situ loh ya, sudah ngomongi bolak-balik anaknya, sampai anaknya, mama sudah mah berhenti ma, sudah janganlah, itu sudah 16 kali mama ngomong yang sama, tapi yang ke-17 tetap ngomong mamanya. Sebab apa? Sebab dia anakmu saudara. Kalau anaknya Pak RT, mamanya enggak ngomong, betul gak? Kalau kita itu anaknya Tuhan, Bapak pasti ngomong sama kita. Justru yang enggak normal kalau Bapak enggak pernah ngomong sama kita. Dia ngomong lagi, berhenti nak. Dan saya lihat ada jalan 40 meter, jalan kembar. Tengahnya taman. Kamu beli tanah di situ. Saya bilang, Ling, berhenti Ling. Tuhan suruh beli tanah di situ. Iya tak? Mau beli berapa? Tuhan bilang 3 kapling. Loh ya beli, duit dari mana? Iya tahu saudara. Kalau ada firman Tuhan dari datang pada Pak Joshua, beli ruko 10, ya beli Pak. Tapi duitnya dari mana Pak? Karena duitnya masih ada di dompet masing-masing kan gitu. So. Ya beli dari mana? Tapi luar biasa. Tuhan itu kalau nolong anak-anaknya, enggak pernah setengah-setengah. Saya kalau nolong orang, bisa tidak tuntas. Manusia itu kalau nolong manusia, enggak tuntas. Tapi Tuhan yang aku sembah kalau nolong kita itu tuntas. Singkat ceritanya kami bayar semua, 6M. Kami sedang membangun, ya kira-kira 5M, dan tahun depan bulan Maret kami akan pindah di sana. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bisa ditampilkan sekarang fotonya. Haleluya. Luasnya 1054 meter persegi. 3 bangunan ini saudara. Di tempat yang sangat strategi. Waktu kami beli saudara, belinya bisa kami sudah senang. Izinnya penuh dengan darah dan penderitaan. Sebab apa saudara, saya diundang datang ke sebuah tempat saudara, kelurahan atau kecamatan waktu itu. Wah, dan kursi itu ditendang-tendang. Tidak bisa ada agama selain titik-titik di daerah ini. Darah kami adalah darah ini. Waduh, sudah terlanjur dibeli. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tuntas menolong saya. Saudara mau tahu itu orang-orang yang vokal itu sekarang jadi saudara saya. Jadi sahabat saya. Ustadz orang penting di sana jadi teman baik saya. Kalau saya datang dia peluk, ya. Lalu dia bilang, Pak Ojo, eling-eling sing biyen niku ya Pak ya. Saiki awak dhewe wis duluran. Siapa yang ngubah hati manusia? Tuhan. Jangan takut, saudara. Rasa sakit itu pribadi, tapi itu adalah cara terbaik Tuhan untuk memproses hidup kita, untuk mengerjai ego kita, saudara-saudara. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan itu kalau mau buat mujizat dalam hidup kita, dia tidak butuh orang hebat di sekitar kita. Dia tidak perlu koneksi orang penting di sekitar kita. Yang Tuhan butuhkan cuma dirimu dan potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Memang caranya Bapak Ibu sekalian kita nggak bisa milih. Metodenya, toolnya apa Tuhan untuk mengikis, memproses kita itu kita nggak bisa milih. Ada pendeta di tempat kami yang dikikis melalui, direndahkan egonya, dihancurkan egonya. Melalui penyakit. Uangnya beres, tapi anaknya, istrinya terus bergantian sebagai proses kehidupan yang harus dia bayar. Mungkin melalui pasangan saudara. Melalui anak atau orang tua kita, melalui hubungan kita, mungkin melalui orang-orang di sekitar komsel kita. Kita sedang diproses oleh Tuhan. Mungkin melalui keuangan yang terus, saya punya adik rohani yang terus gagal. Ya, meskipun bapaknya orang kaya di Surabaya, setiap kali merintis gagal, terus gagal, sampai proses itu selesai dalam hidupnya. Saudara, dan dia sudah menyerah, hampir bunuh diri. Karena malu saudara. Tapi hari ini dia dipakai oleh Tuhan di Jakarta dengan sebuah bisnis yang besar. Saudara, prosesnya kita gak bisa milih. Tapi yang jelas begini, Tuhan yang kita sembah tidak pernah putus asa dengan hidup saya. Manusia bisa putus asa lihat kita. Istrinya bisa putus asa lihat bisnis suaminya. Lihat pekerjaan suaminya. Tapi ada kabar baik, Tuhan tidak pernah putus asa dengan kita. Ya, saudara, bahkan benih itu kalau mau bertumbuh, berbuah,
nggak ada jalan lain. Harus mati di dalam tanah. Bahkan dikasih pupuk yang baunya itu nggak enak. Seringkali kegagalan kita, kesalahan kita itu sampai keluarkan bau busuk yang membuat orang satu kampung, satu gereja tahu tentang kegagalan kita. Dan membuat kita terhina, direndahkan, mungkin dibully di sekitar kita. Tapi tahukah saudara, pupuk adalah nutrisi terbaik. Supaya apa? Supaya benih itu tumbuh mencapai kemaksimalan. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu sebetulnya cuma satu. Saya sudah 24 tahun saudara-saudara melayani, ya. Dan gereja House of Grace berdiri sudah 20 tahun, saudara. Saya tahu begini, saudara. Benang merahnya itu Tuhan kalau memproses kita itu tujuannya cuma satu. Supaya dia tampil, saudara-saudara itu jadi hebat di tangannya. Bukan di tangan saudara sendiri. Tujuannya Tuhan cuma satu, saudara. Menjadikan kita, setiap kita yang duduk di sini, menjadi pribadi seperti yang dia mau. Dan bukan seperti yang saya mau, tapi seperti yang dia mau. So, Bapak Ibu sekalian, mulai pada pagi hari ini, apapun yang kita alami, saudara, jangan pernah takut. Saya ada saran lagi buat saudara. Apapun yang kita alami, jangan pernah nangis. Kalau kita nangis, hanya karena di luar sana banyak orang susah yang belum terima Tuhan. Kalau kita nangis karena, kalau nangis karena saya belum jadi seperti yang Tuhan mau. Saya belum mencintai dia seperti yang dia mau. Kita nggak pernah nangis untuk diri sendiri. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah video singkat. Mari kita lihat. Bisa? Saya kasih linknya tadi. Gitu. Hah? Buat pempek betul sekali ya Bu Pendeta, betul. Ya, buat roti, tepatnya buat adonan roti. Saya mau tanya saudara, siapa yang belum sarapan? Coba. Belum? Saya mau tanya, saudara, saya punya adonan roti, maukah saudara incipin adonan roti saya? Bagaimana kalau tepungnya adalah super premium grade? Gulanya adalah gula yang kadarnya itu tinggi sekali. Telurnya dari angkasa luar yang sudah disterilkan 200 tahun. Saudara masih tetap nggak mau makan atau mau makan? Kita nggak mau makan. Kapan kita mau makan adonan roti ini? Waktu kita masukkan ke dalam drying oven. So, drying oven adalah tempat inkubasi terbaik untuk adonan roti mengembangkan potensinya sampai batas maksimal. Saudara, selamat datang di dalam drying oven setiap kita. Beritahu sebelahnya, selamat datang di dalam drying oven ya. Tapi si istri bilang, tapi jangan kamu yang jadi drying ovennya. Selamat datang anak-anak Tuhan yang dicintainya di dalam drying ovennya Tuhan. Karena drying oven yang bukan off ya, harus dipanaskan 120 derajat. Adalah tempat inkubasi yang paling cocok buat kita. Untuk mengembangkan potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Sampai batas maksimal yang dia mau. Drying oven adalah tempat yang paling cocok untuk menghancurkan ego saya. Yang tadi saya bilang, gak mau lihat gereja itu. Saya kesel sama gereja itu. Saudara. Saya pikir pelayanan di barat sudah habis. Dan saya bilang dalam diri saya, kalau tidak ketemu gedung, semua yang di barat akan kami pindahkan di selatan. Di Mangga 2 Square yang juga luasnya 1000 meter persegi lebih, saudara-saudara. Bangunannya. Dan itu masih cukup, saudara. Dan ego saya kumat.
untuk tidak bisa mengampuni orang lain. Yang mungkin di dalam gereja kelihatan baik, tapi pada waktu saya dimasukkan ke drying oven, saya lagi lewat itu beberapa waktu yang lalu melewati gereja itu. Ya saudara, saya bilang, thank you ya, gereja ini ya, thank you ya, bangunannya, tolong sampaikan sama pendetamu ya, thank you loh, gara-gara pendetamu, ya, aku dapat hadiah dari Tuhan. Gara-gara kamu aku diusir, dan sekarang aku diberkati dengan bangunan yang di daerah itu Northwest, tidak ada gereja. Di Northwest itu adalah tempat pasangan muda. Banyak junior saya yang ada di sana, saudara-saudara. Tapi jangan datang ke sana kalau rumah saudara di sana ya. Tetap datang di roll ya, saudara. Saya tidak izinkan wajah saudara masuk ke gereja kami, ya, saudara-saudara. Kan saya tadi bilang, saya itu people oriented, ya. Jadi saya kalau ada kemasukan jemaat, saya lihat wis rohani gini, saya tuh takut malam. Ini jemaat kan dinyasar ini ya. Waduh, jadi nggak enak sama pendetanya. Saudara-saudara, jangan ya, tetap di sini sampai roll penuh dengan kemuliaan Allah. Sekali lagi, saudara, jangan ngeles. Kita akan segera masuk dalam drying oven, kita masuk. Jangan pura-pura tidak tahu, saudara. Proses Allah belum selesai dalam diri kita. Karena saya percaya dia mati 2000 lebih tahun yang lalu di atas kayu salib. Just bukan hanya untuk menyelamatkan kita masuk ke surga. Tapi dia mati di sana untuk menginstall DNA-nya yang tidak pernah kalah di dalam diri setiap kita. Tahukah saudara, dalam tiap kita itu ada DNA Tuhan yang tidak mungkin kalah. Bahkan Alkitab berkata, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan bahkan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. DNA yang luar biasa ada di dalam diri saya dan di dalam diri saudara. Sekali lagi, selamat masuk di dalam drying oven. Saya mau tutup saudara dengan sebuah kesaksian. Kan semua saudara tahu tentang istri saya, saudara 12 tahun yang lalu dihabisin sama Tuhan. Ya, akhirnya ngalami mujizat, mestinya dioperasi, benjolannya sembuh. Habis hilang, saudara 300 juta, dolar masih 2000, jadi kira-kira 2 miliar. Diambil semua, ratusan juta, saudara, kami masih punya hutang 50 juta sama mentor saya, Bapak Hugh Kaiser, orang Amerika itu, dan kami harus nyicil, kami tidak bisa pakai pembantu, meskipun saya masih kerja, saya bilang sama Ailing, sudahlah biar hilang dimakan jemaat, aku toh ya bisa kerja. Ya, saudara-saudara, dan dihabisin uang tabungan, saudara. Istri saya kepingin bantu suaminya karena duitnya yang dititipkan oleh suaminya kepada dia habis begitu saja. 50 juta dia investkan dan investasi itu hilang, hanya ada tersisa 1 kertas. Belum cukup saudara, pembantu masuk, ya pamitan pulang ke desa, saudara-saudara, dan kemudian kami lihat itu lemari kami sudah kosong saudara. Habis jutaan, dia punya kunci serep. Bukan itu aja saudara, diajak oleh jemaat. Karena melihat ibu pendetanya ditipu berkali-kali dalam waktu 2 bulan. Itu kejadian beruntun. Saudara. Dan kemudian diajak ke sebuah mall. Pada waktu dia menjemput, istri saya menjemput jemaat ini karena letak rumahnya dekat dengan mall itu saudara. Begitu turun dari taksi dijambret, ratusan ribu hilang. Ratusan juta, puluhan juta, jutaan, ratusan ribu hilang. Saudara, bukan itu aja, muncul benjolan dan harus dioperasi. Tapi istri saya bilang tidak. Aku tahu ini proses skenario yang buat Tuhan. Jangan paksa aku untuk operasi. Sebab kalau aku dioperasi, aku tahu perusahaan di mana kamu kerja akan kasih fasilitas baik buat aku. Tapi aku tidak mau operasi. Aku selesaikan. Makanya gini, tiap proses itu meskipun suami, istri, pendeta, itu personal. Proses atas tiap hidup kita itu personal. Tidak bisa kita gantikan pada orang lain. Kita sendiri yang akan keep going, keep moving. Kita akan terus bergerak. Kita yang jalani. Dan dia bilang, jangan. 2 bulan tidak lama sesudah itu, saudara. Anak-anaknya melihat benjolannya hilang dengan sendirinya. Tapi bukan itu yang penting buat kami. Mujizat itu, saudara, itu tingkat 2. Yang tingkat yang paling keren itu begini.
proses hidupnya dijalani. Dan it is done, selesai. Ailing bilang, istri saya bilang, Tuhan cabut semua cintaku pada uang. Dan sekarang aku bisa melayani Tuhan. Itu pelayanan saya berdarah-darah. Saudara, kalau saya mau jujur, saya nggak malu. Ya, cerita meskipun ini mungkin di live stream. Kami tidak gampang. Karena panggilan saya itu habisin uang. Panggilan yang ekstra keras, yang tidak semua orang mau. Saya berkata ini bukan karena saya hebat, enggak. Karena itu memang panggilan saya. Ya, dan istri saya enggak mau, saudara. Uang itu dihamburkan seperti itu, saudara. Dia pegang erat-erat uangnya sampai Tuhan habiskan semua. Dan dia lulus, saudara. Yang luar biasa, saudara. Bulan lalu saya lagi treadmill. Saya masih lari, saudara. Tiba-tiba Tuhan bicara lagi. Gajimu yang begitu banyak. Menurut saya gaji saya 41 tahun di Wings. Gaji saya besar menurut saya. Sangat besar. Saya bilang sama Tuhan, thank you ya Tuhan. Thank you. Tuhan percayai aku nih begitu banyak. Thank you. Thank you Tuhan. Pelayanan, pekerjaan, pendeta-pendeta 19 yang hebat-hebat, yang baik-baik di sekitar saya. Gembala-gembala yang baik, yang support saya. Saudara-saudara, pikir saudara bisa jalanin sendiri. Kalau tidak ada orang hebat di sekitar kita, kan nggak bisa. Apalagi background saya bukan anak pendeta, mana tahu saya jalanin gereja itu kayak apa, saudara. Gereja itu kan menurut saya adalah sebuah perusahaan yang paling sulit di dunia untuk dikerjakan. Gereja itu ruwetnya ribuan kali daripada pabrik loh, saudara. Sebab kalau di pabrik saya nggak senang sama junior saya, kerja nggak bagus, gampang. Saya kasih appraisal dia jelek. Ya, bila kan perlu ya sudah di posisi itu terus atau dikeluarin. Tapi kalau di gereja kan nggak bisa, saudara. Dan saya melihat proses pada Ailing tuntas. Sebab kalau tidak lahir huji dan huji dan huji. Sudah mau berhenti melayani Pak. Mosok kalau saya melamar sebagai pengerja di rol tidak diterima oleh Pak Robert. Saya lebih pikir melayani aja di gereja lain. Tutup aja House of Grace ini. Selesai. Karena tiap malam hampir air mata datang. Hanya masalah uang. Tapi ketika dia prosesnya selesai, luar biasa Tuhan. Waktu saya treadmill, coba tanya sama Ailing. Tuhan seperti bicara, berapa gajimu yang kau pakai setiap bulan kebutuhannya? Saya kan sudah berdua aja sama istri saudara. Dengan satu mbak kami. Anak-anak sudah besar, cucu saya 5 dan saya hampir 64. Saya ini simpel aja Pak, sederhana. Tadi pagi saya ceritain, saya enggak malu saudara. Saya itu sederhana hidupnya. Ya, ini sepatu yang saya bekas, yang saya pakai ini bekas. Saudara. Karena ada hamba Tuhan enggak mau saya berkati uang, suruh beliin produknya satu karung sepatu bekas yang masih layak dipakai. Saya beli, saya bagi-bagi. Saya lihat kok bagus, saya sampai ambil 2 saudara. Dan bagus. Mau lagi, Bapak mau juga. Ya ini bagus. Boleh di shoot ini ya sepatunya. Ini sepatu kalau baru 3 juta. Karena branded. Tapi kalau saya beli bekas ini cuma 250 ribu. Ya. Dan begini, selisihnya dari 3 juta dan 250, saya bisa berkati banyak orang. Makanya tadi saya cerita, saya itu bukan anti barang mewah. Tapi saya sangat tidak setuju kalau ada orang panggilan pendeta, lalu tasnya, jamnya ratusan juta, miliaran. Sementara jemaatnya yang datang belum tentu tahu bulan depan bayarnya, kosnya atau kontraknya rumah itu terbayar enggak. Tapi dia bisa pakai loh. Makanya gereja itu ya gini-gini aja saudara. Saya nggak bisa itu.
Dan waktu Ailing kembali dengan cepat dia ngitung, saudara. Wanita itu kalau ngitung itu cepatnya lebih dari kalkulator, saudara. Ya, tentang duit itu. Dia bilang, betul kamu. Karena aku ngomong nggak sampai 25. Lalu dia kembali, iya betul. Tak hitung-hitung biaya hidup kita cuma 23%. Tapi wajah saudara seperti sedang menunggu daripada saudara tidur ndak enak nanti malam. Saya kasih tahu, sebab ada pertanyaan di wajah saudara. Sisain nang di Pak Yusuf. Ya kan gitu dan ya. Jadi saya ingin menjawab saudara. Jadi sisanya kan 77%. Saya buka sebuah account dan di situ saya kumpulkan semua. Pertanyaan terakhir dari saudara, bukan dari saya. Dipakai untuk apa itu Pak Yusuf? Iya dah. Saya ingin declare Tuhan bisa pakai anytime kapan saja dan jumlahnya kapan saja. Berapa banyak pun Tuhan mau pakai, terserah Tuhan. Karena saya pakai 22%, 23% sudah more than enough, lebih dari cukup. Bahkan kalau kebanyakan saya kolesterol tinggi. Tidak bisa lari dan stroke. Saya pakai secukupnya supaya tubuh saya sehat. Dan sisanya saya bisa rilis, saya bisa lepaskan. Dengan 19-18 pendeta-pendeta, kami hidup bersama. Hanya karena Ailing selesai proses drying ovennya. God bless you. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Mari bawa hidup kita. Kira baku. Kira bakuri. Kira baku. Kira. Ayo mulai berkata-kata, saudara. Mari berkata-kata. Kalau saudara penuh Roh Kudus mau berkata-kata dalam roh, silakan. Kira bakuri. Kira bakuri. Shikira bakuriala. Shikira bakuriala bayala bayala batas. Shikira bayala 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 terus shikira bayala. Shikira batakan shikira bayala 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 bayala. Shikira bayala bayala bayala. Hadiratnya kuat di tempat ini shikira bayala. Shikira bayala bayala bayala. Shikira bayala 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 bayala. Keluar dari guamu, saudara. Keluar dari guamu, saudara. Hadapi setiap masalah, hadapi setiap tantangan. Karena engkau pasti keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Tidak ada formulanya kita kalah, saudara. Mari pria-pria keluar dari gua kita. Dan kita sambut kemenangan yang luar biasa dalam Ralawaya. Ralawaya terus sembah Ralawaya. Lawaya. Mari yang online, yang live streaming datang pada Tuhan pagi hari ini. Ralawaya. Bawa hati kita Ralawaya. Lawaya. Hadirat Tuhan di tempat ini. Lawaya. Ayo para wanita, para istri, Lawaya. Engkau akan dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi wanita yang bukan bijak sini, tapi wanita yang bijaksana, bijak surga. Biarlah terus, terus menyembah Pak, terus menyembah Pak. Lawaya. Saya bersepakat dengan doamu pagi hari ini. Yang online, aku bersepakat dengan doamu malam pada pagi hari ini. Tuhan kembangkan potensi dalam diri kami sampai batas yang maksimal. Seperti yang Tuhan mau. Jangan ada yang tersisa. Lawaya.
Jangan ada yang tersisa dalam diri kami. Oh, ralawaya. Syaralawaya. Gandeng tangan kami Tuhan. Oh, kuatkan kami. Oh, kuatkan kami. Syaralawaya. Kiaralawaya. Bapak masih terus menyembah. Silakan Pak menyembah. Ralawaya. Syaralawakuria. Oh Yesus, ini hidup kami. Selesaikan rencanamu dalam hidup kami. Oh, ralabataga sereteke. Oh, ralawaya serede. Oh, ralabataga sekiralawaya. Oh, ralawaya. Kiaralawaya. Thank you buat proses dalam hidup Ailing. Thank you buat proses dalam hidupku. Thank you. Thank you ya Tuhan. Lawaya. Yang lawaya. Yang lawaya. Yang lawaya. Siara lawaya. Yang lawaya. Mari kita keluar dari gua kita, saudara. Dan kita menyongsong hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih lawaya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Banku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali mari kita berdiri sama-sama. Mari kita keluar dari gua kita. Karena rencananya belum selesai atas hidup kita. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus. Saudara saja yang nyanyi. Selamanya. Keyboard saja. Ku cinta mari suara di hati kita dikencengin, saudara. Yesus. Mari angkat kedua tangan, saudara. Oh, harapanku tak akan hilang. Oh, karena oh yes, ada. Oh ya, Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali lagi dengan lembut sekali, Yesus. Pegang tangan kami. Ya lawaya. Sembah terus Pak. Lawaya. Oh Yesusku, musik saja pelan-pelan. Kau selamanya. Saya melihat tangannya yang kuat di hati saya. Sedang berkata, keluar anakku. Keluar dari gua tempat engkau sembunyi. Bangkit. Nyatakan perbuatanku yang dahsyat atas hidupmu. Saya melihat pemulihan keluarga, pemulihan keuangan, pemulihan kesehatan terjadi pada kita pagi hari ini. Ada skenario Tuhan sedang membuat panggung atas kita. Tuhan berkali-kali mengingatkan kata panggung kepada saya. Ya lawaya.
panggung dari Tuhan turun dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, saudara. Karena Dia sangat sayang pada kita. Dia sangat sayang padaku dan padamu. Oh, lawa, terima saudara. Oh, ayo kita sekarang bermazmur. Oh, Engkau baik, Engkau Bapa yang baik. Mulut kami tidak pernah habis menceritakan kebaikan-Mu. Oh, kami akan lewati dan kami akan melihat di ujung sana ada kemuliaan yang menanti kami. Oh, thank you Jesus. Oh, ayo naikkan syukur. Mari anak-anaknya naikkan syukur. Yalah. Oh, katakan terima kasih. Oh Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau tidak pernah tidak baik pada kami. Yalah. Oh, mulutku tidak mau berhenti untuk menyembah. Yalah. Oh, yalah. Oh, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, oh, tak akan hilang kasihnya kalau ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk penghargaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk suara-Mu. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat proses yang Kau izinkan terjadi bagi hidup kami. Kami akan menikmati prosesnya. Kami akan terus berjalan sampai kami menjadi lembut, sampai kami menjadi peka, Tuhan. Sampai kami keluar sebagai sesuatu yang berkualitas baik. Sampai kami menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih berbicara kepada kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus.
memberkati Pak Yusuf dengan semua pelayanannya dan keluarganya, dengan jemaatnya. Pakai hamba-Mu menjadi lidah bibir hamba-Mu, menjadi lidah bibir-Mu, menjadi kaki-Mu, menjadi tangan-Mu, menjadi hati-Mu. Pakai hamba-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu bisa duduk.